Melkisedek, atau biasa dipanggil Eki ini, merupakan siswi kelas 5 SD Hiliwuku, Sumba Timur. Rumahnya sangat jauh dari sekolah. Ia harus menempuh jarak 8 km untuk bisa sampai ke sekolah. Eki merupakan salah satu dari sekian banyak anak di Hiliwuku yang hidup sederhana dan harus berhenti ke sekolah. Sejak pandemi, sekolah diliburkan dan ia pun hanya di rumah dan mengurus ternak. Sadar dengan kondisi seperti itu, guru Tangan Pengharapan datang mengajar dari rumah ke rumah sejak kegiatan di sekolah diliburkan. Ini apa? Pohon. Francisca Meodara, guru Yayasan Tangan Pengharapan asal dari Flores ini, harus menyusuri jalanan kering di tengah sabana Pulau Sumba untuk bisa menemui murid-muridnya. Dengan sepeda motor ini, ia membulatkan tekad mengajar di wilayah pedalaman. Selamat siang, saya Francisca. Sekarang saya sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya salah satu siswa saya di SD Hiliwuku, namanya Eki. Jarak rumahnya ke sekolah sekitar 7 km dan ditempuh dengan berjalan kaki. Namun jika beruntung, Eki bisa menumpang di kendaraan yang kebetulan lewat ke sekolah. Membantu pekerjaan rumah, pergi ke ladang, mengurus ternak merupakan pandangan sehari-hari yang guru temukan ketika datang ke rumah anak didik. Guru Tangan Pengharapan tidak ingin meski anak-anak hidup dengan penuh keterbatasan, mereka juga dipersulit dalam menggapai pendidikan. Bersahabat itu artinya? Anak-anak pun senang, meski jarak yang jauh, namun guru mereka mau hadir dan mengajar di rumah mereka. Mereka merasa lebih diperhatikan dan lebih semangat belajar. Orang tua pun merasa sangat senang ketika guru begitu peduli terhadap anak mereka. Apalagi kalau misalnya saya orang kota huruf, memang hanya suruh. Tapi kalau saya lihat, saya tidak tahu itu skala di situ. Maaf saja kalau dia kamu lihat banyak yang dia tidak isi atau dia tidak tulis sama sekali. Kalau saya lihat dan saya suruh itu saja. Kalau dia tidak tulis, periksa saja, saya sudah. Saya tahu apa di dalam ibu. Tidak tahu benar atau tidak. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung pendidikan bagi anak-anak yang berada di Hiliwuku, Sumba Timur. Helping people live a better life. Apakah Anda tahu bahwa masih terdapat daerah tertinggal di wilayah barat Indonesia? Salah satunya berada di satu pulau kecil di wilayah Sumatera Barat, yaitu Pulau Mentawai. Di pulau ini, ada satu desa yang bernama Muntai. Di sanalah Tangan Pengharapan membuka Feeding and Learning Center agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan. Desa ini terletak di pedalaman wilayah Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Desa yang diapit oleh dua desa, yaitu Desa Mailepet dan Desa Muara Siberut. Dengan jarak yang jauh dari kota, pendidikan di wilayah ini cukup memprihatinkan. Tangan Pengharapan telah hadir selama 1 tahun di tengah masyarakat Desa Muntai ini. Anak-anak kini bisa mendapatkan pendidikan dengan baik. Meski masih dalam situasi pandemi corona, guru Tangan Pengharapan tetap hadir ke rumah anak-anak untuk mengajar. Guru yang mengajar dengan sabar dan membangun hubungan emosi yang baik dengan anak-anak dapat mengajar dan membimbing setiap anak secara maksimal. Orang tua merasa bersyukur, kini ada guru yang memperhatikan pendidikan bagi anak mereka. Orang tua percaya dengan adanya guru dapat membantu anak menemukan masa depan mereka yang lebih baik. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program pendidikan Yayasan Tangan Pengharapan bagi anak-anak yang berada di Desa Muntai, Sumatera Barat.
helping people live a better life. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Pelayanan doa dan konseling atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Mari bergabung dalam Natal Impact Family melalui Zoom hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Acara ini gratis dan terbatas. Anda bisa mendaftar dengan mengisi form atau scan QR Code yang ada di layar. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia, di mana Anda bisa mendapatkan firman Tuhan dan pujian yang memberkati. Tangan Pengharapan membuat merchandise positif PYTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Bagi Bapak dan Ibu yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi dapat disalurkan ke rekening bank Yayasan Tangan Pengharapan dan QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Halo, apa kabar? Salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kami bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja bergabung di channel YouTube Ibadah Online Impact Community Indonesia. Anda bisa menginformasikan di kolom chat dari mana Anda berasal. Jangan lupa untuk share link ibadah Impact Community Indonesia supaya lebih banyak orang lagi yang diberkati melalui pelayanan ini. Sebelum ibadah ini dimulai, kita akan menyaksikan bersama-sama video update peduli sesama penyaluran bantuan dari setiap donasi Anda bagi masyarakat yang membutuhkan di masa COVID-19. Mari kita saksikan. Mesti ngirit juga lah Pak, sekarang 10.000 itu cuma sehari buat dari pagi buat sampai malam. Karena kan gimana ya Kak, kalaupun misalkan kita sekarang pengen makan yang kayak normal sebelum itu kan, yang ada nanti habis buat makan kan. Jadi paling ya Indomie gitu kan, yang anak-anak yang lain tuh pada beli Indomie, nyetoknya Indomie gitu. Dan nunggu buat habis yang dibilang kurang ya memang karena kan saya tulang juga di keluarga. Karena saya masih punya mama, jadi mama sendiri di kampung. Ya utamanya sih buat si mama gitu kan kerja, makanya sekarang itu mau keluar dari sini juga gimana gitu kan, sekarang kan susah ya kerja baru. Jadi sekarang disyukurin aja sih di sini. Mama juga kebetulan lagi kurang sehat, makanya kayak kemarin telepon sebenarnya ya itu pengen pulang, pengen pulang kemarin. Mama bilang katanya pulang aja dulu, kata gimana mau pulang katanya gitu kan, karena kan buat biaya mungkin buat ongkos juga gitu kan nanti di rumah. Terus paling kemarin itu cuman ngirimin buat berobat mama gitu kampung, makanya aku merantau gitu kan buat bantu keuangan juga di rumah gitu kan buat mama kan, apalagi tinggal mama kan. Bapak udah meninggal dari umur aku masih mau naik kelas 2 SD, itu udah lama banget. Dan si mama cuma itu ngidupin dari aku masih mau kelas
mau masuk kelas 2 SD gitu kan sendirian. Makanya gue tuh pengen banget lihat mama gitu kan, pengen banget ngewujudin apa yang mama mau gitu. Cuman ya gimana gitu kan Kak, jadinya kayak gini gitu kan. Di tengah keterbatasan dan pandemi yang mengguncang, janganlah menyurutkan perjuangan kita. Kisah Mbak Iin mengingatkan kepada kita untuk tetap bersyukur dan jangan pernah menyerah. Teruslah berjuang bagi orang-orang yang kita cintai. Di minggu yang ke-39 ini, tim Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menyalurkan setiap kebaikan dari apa yang telah Bapak Ibu, partner dan donatur berikan. 450 makanan siap saji, 845 paket sembako dan dana tunai bagi 62 kepala keluarga yang membutuhkan. Total keseluruhan bantuan yang telah diberikan sebanyak 4.172 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 12.633 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 28.697 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.619 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 121 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia, seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Lauji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Saya sudah sampai di rumah Bapak Petrus Lake sama dengan anak-anak. Pekerjaan beliau setiap hari adalah buruh bangunan dan keluarga ini berjumlah 7 orang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi Peduli Sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer Peduli Sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas taburan Anda bagi program Peduli Sesama Yayasan Tangan Pengharapan. Kalau di minggu ke-39 ini kita masih bisa menolong saudara-saudari kita yang membutuhkan di masa COVID-19, kami sangat bersyukur karena anugerah Tuhan dan juga atas pertolongan Anda. Tuhan memberkati setiap taburan Anda. Hari ini saya juga akan memperkenalkan produk terbaru dari Positive by YTP. Jangan lupa follow Instagramnya Positive by YTP. Setiap penjualan merchandise-nya ikut berkontribusi dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma bagi Yayasan Tangan Pengharapan. Ada 5.000 anak di seluruh pelosok Indonesia. Ada hoodie dengan desain yang sangat menarik, berlengan pendek, dan juga ada yang panjang seperti ini dengan saku di pinggang. Ini khusus untuk perempuan, untuk yang dressnya, dan juga ada unisex hoodie seperti yang saya kenakan dengan berbagai warna dan tulisan. Bagi Anda yang ingin melihat produk-produk Tangan Pengharapan, Anda dapat mengikuti Instagram kami Batik Tangan Pengharapan dan Positive by YTP, dan juga online shops di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan kata kunci Tangan Pengharapan. Mari kita persiapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari beri yang terbaik. Saya percaya hadirat Tuhan dan juga firman Tuhan akan sangat memberkati kita hari ini. Enjoy the service. Shalom Impact Community Indonesia, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang dahsyat luar biasa karena Tuhan kita begitu luar biasa juga dalam kehidupan kita. Hari ini dimanapun saudara berada, saya undang saudara untuk tetap sungguh-sungguh kita bawa penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan, amin. Roh Kudus,
Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi sama-sama kita nyanyikan pujian. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari buka hati kita katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi saudaraku katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, oh Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, jamah setiap kami, sentuh setiap kami. Oh, jamahan-Mu membuat kami sembuh, jamahan-Mu membuat kami hidup, jamahan-Mu mengubahkan hidup kami, oh Yesus Tuhan. Oh, Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah lawat setiap kami.
Kami rindu jamahan kasih-Mu. Kami rindu sentuhan-Mu, oh Roh Kudus. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Dengan iman katakan mengalirlah, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Kami rindu sentuhan Tuhan, kami rindu Roh Kudus menjamah setiap kami. Kami percaya ketika Roh Kudus bekerja, tidak ada satupun yang akan tahan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami, supaya kami mengalami pembaharuan dalam kehidupan kami. Pikiran kami, hati kami, kami berserah kepadamu. Bekerjalah Roh Kudus hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar firman-Mu diberitakan buat setiap kami, biar kami terima dengan kerendahan hati, supaya setiap firman yang keluar betul-betul menjadi rema dalam kehidupan kami, mengubah kehidupan kami untuk kami menjadi sama seperti Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu. Terima kasih juga untuk hadirat-Mu yang melawat kami. Saat dan waktu yang kami mengizinkan Roh Kudus bicara secara khusus buat kami. Biar melalui firman-Mu ada nilai tambah, melalui firman-Mu ada kekuatan, melalui firman-Mu kami boleh jadi berkat bagi Tuhan dan sesama. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, seri khotbah saya dengan tema melayani. Saudara ada dalam struktur organisasi gereja, saudara tidak dalam struktur organisasi gereja, saudara adalah hamba-hamba Tuhan.
Kenapa saya katakan bahwa kita semua adalah hamba-hamba Tuhan? Karena setiap kali orang berjumpa sama Yesus, pasti punya hati untuk melayani. Saya teringat dengan anak-anak Zebedeus yang notabene mereka lahir dari keluarga nelayan, profesi mereka nelayan, pekerjaan mereka nelayan, dan ketika mereka berjumpa dengan Yesus kali pertama di pinggir Danau Tiberias, Yesus berkata, "Ikutlah aku." Maka seketika itu juga mereka meninggalkan jalan mereka dan mereka melayani Tuhan. Siapa saja yang berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk melayani. Saya juga teringat dalam Yohanes pasal 4 ayat 1-42 diceritakan ada perempuan Samaria yang punya 5 pria selingkuhan. Jadi mustahil untuk wanita ini bisa bertobat. Tapi apa yang terjadi ketika wanita ini berjumpa kali pertama di pinggir sumur Samaria? Maka saat itu juga dia tinggalkan kehidupan lamanya, dia persembahkan hidupnya kepada Yesus, dan kemudian dia kembali ke kampung halamannya, dan dia bawa satu kota kepada Yesus. Siapa saja yang berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk melayani. Saya juga teringat dengan Saulus yang punya tema hidup adalah menghapuskan orang Kristen dari kolong langit. Dia merupakan salah satu dalang pembunuh murid Yesus bernama Stefanus. Dan dalam perjalanan untuk membunuh orang-orang Kristen yang ada di kota Damaskus dari Syria, dia berjumpa dengan terang yang besar. Dan terang itu Yesus sendiri berkata, "Saulus, Saulus, mengapa seringkali engkau mengani aku?" Perjumpaan Saulus pertama kali dengan Tuhan memutuskan niatnya membunuh orang Kristen, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, dan kemudian dia tetap melanjutkan perjalanan ke kota Damaskus. Tapi kali ini bukan membantai orang Kristen, melainkan melayani Tuhan. Siapa saja yang berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk melayani. Seharusnya setiap kali kita habis berdoa, baca firman, setiap kali kita habis pulang ibadah, setiap kali kita habis dengerin khotbah, ketemu sama Tuhan, harusnya kita punya hati lebih besar untuk melayani jiwa-jiwa, punya hati lebih besar untuk memberkati, punya hati lebih besar untuk mengampuni. Sebab kalau kita gak punya hati lagi untuk melayani, berarti ada sesuatu yang salah dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Karena harusnya setiap kali kita berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk melayani. Tujuan daripada melayani adalah memberi nilai tambah, membuat orang yang tadinya hidupnya -3 jadi +3. Karena memang melayani ada adding value, memberi nilai tambah. Yang orang yang tadinya sakit, gara-gara kita layani jadi sehat. Yang tadinya orang itu susah, karena kita melayaninya akhirnya jadi bahagia. Yang tadinya orang itu berkekurangan, karena kita melayaninya akhirnya jadi berkelebihan. Yang tadi hidupnya berantakan, ketika kita bantu, maka orang itu jadi hidupnya rapi dan teratur. Yang tadinya orang itu lemah, karena kehadiran kita, akhirnya orang itu jadi kuat. Dan yang menarik, ternyata memberi bukan cuma memberi nilai tambah bagi orang lain. Melayani bukan cuma memberi nilai tambah bagi orang lain, tapi melayani juga memberi nilai tambah bagi diri kita sendiri. Melayani membuat kita lebih diberkati. Melayani membuat kita lebih rendah hati. Melayani membuat kita lebih bergairah. Melayani membuat kita lebih sehat. Bahkan ada sebuah survei dari The Health and Retirement Study terhadap 13.000 partisipan berkesimpulan volunteer sangat bermanfaat buat kesehatan. Para pensiun yang melakukan pelayanan sosial sekitar 2 jam per minggu cenderung memiliki kesehatan fisik dan mental yang lebih baik. Bahkan angka kematian yang lebih rendah. Pada masa wabah COVID-19 ini, sekarang waktunya ada banyak kesempatan untuk kita bisa melayani. Saatnya untuk kita jadi berkat, bukan sekedar diberkati. Sebab firman Tuhan berkata dalam Roma 15 ayat 1, yang kita yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat. Dan janganlah kita mencari kesenangan diri kita sendiri. Mari kita yang tidur dalam keadaan perut kenyang, bantu buat mereka yang tidur dalam keadaan perut lapar. Kita yang sehat, bantu mereka yang kurang sehat. Kita yang punya pendidikan yang baik, mari bantu buat mereka yang kurang pendidikannya. Buat kita yang punya pekerjaan, bantulah buat mereka yang kehilangan pekerjaan. Karena melayani adalah salah satu daripada bahasa kasih. Ada 5 bahasa kasih. Yang pertama word of encouragement, pujian. Yang kedua giving, memberi. Yang ketiga physical touch, sentuhan. Yang keempat quality time, waktu yang berkualitas. Dan yang kelima act of service, melayani. Jadi melayani salah satu daripada bentuk bahasa kasih. Dan bahasa kasih adalah bahasa universal. Orang yang cacat, yang lugu,
orang yang sehat, orang yang Down syndrome, bahkan orang yang berbeda suku, berbeda bahasa dengan kita. Ketika kita melayani, mereka tahu bahwa kita mengasihi mereka. Karena melayani sama mengasihi bagaikan mata koin yang tidak bisa dipisahkan sama sekali, berkaitan dan bergandengan. Ketika Anda melayani, Anda mengasihi. Ketika Anda mengasihi, pasti Anda melayani. Ketika Anda mengasihi keluargamu, pasti Anda akan melayani keluargamu. Kalau Anda mengasihi pemimpinmu, pasti Anda akan melayani pemimpinmu. Kalau Anda mengasihi karyawanmu, pasti Anda akan melayani karyawanmu. Kalau Anda mengasihi Tuhan, pasti Anda akan melayani Tuhan. Ada 3 pelayanan yang membawa dampak yang saya mau bagikan pada kita semua. Yang pertama, melayani dan mengasihi manusia tanpa punya kepentingan. Sebab kasih itu murni, kasih itu tulus. Kasih gak punya kepentingan, kasih gak menuntut balasan, kasih gak menarik imbalan. Lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa menuntut. Dia beri surga kepada kita tanpa berbayar. Dia beri nafas kepada kita tanpa berbayar. Hampir di dunia ini langka dengan namanya gratisan. Masuk wahana bayar, masuk parkir bayar, masuk negara orang lain bayar. Tapi kita bisa melihat bahwa Tuhan melayani dan mengasihi kita tanpa punya kepentingan. Galatia pasal 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan lebih tepat dan lebih mudah dimengerti. Hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Rupanya dengan kita saling menolong sesama, dengan saling menopang pergumulan sesama, dengan saling melayani orang lain dengan tulus, kita telah melakukan seluruh perintah Tuhan. Jadi kalau kita baca Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu, dari A sampai Z, berulang-ulang akan muncul satu benang merah. Alkitab kita selalu bicara soal kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Melayani Tuhan dan melayani sesama. Melakukan firman Tuhan adalah hal yang mudah dan sederhana. Sekalipun mungkin kita gak hafal Alkitab, sekalipun mungkin Alkitab kita dibersihkan dari bumi negara kita Indonesia, tapi selama kita melakukan kasih, kita sudah melakukan seluruh firman Tuhan. Sebaliknya, sekalipun kita hebat beribadah, sekalipun kita hebat dalam memberi, tapi kalau kita gak punya kasih, sama dengan kita sedang tidak melakukan seluruh firman Tuhan. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1-3, semua radikalitasmu, semua kehebatanmu, semua karismamu, semua kelebihanmu dikurangi kasih sama dengan nihil. Saya gak mau apa yang kita kerjakan di bumi ini menjadi sia-sia. Pastikan, lakukanlah pelayananmu kepada Tuhan, kepada orang di sekitarmu, berdasarkan motivasi kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Sebab 70 tahun hidup kita ini gak ada bandingan dengan 700 tahun nanti. 70 tahun ambisi yang kita ingin raih selama di bumi ini tidak ada bandingan dengan 7.000 tahun nanti. 70 tahun cita-citamu yang engkau ingin gapai selama kita hidup di planet ini gak ada bandingan dengan 7 juta tahun nanti. Di mana kita bangga selama-lamanya atau malu selama-lamanya. Di mana kita bahagia selama-lamanya atau menderita selama-lamanya. Itu sebab pastikan bahwa apa yang kita kerjakan, baik itu pelayanan, baik itu pekerjaan, berdasarkan motivasi kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ada 4 alasan kenapa Tuhan tidak mengizinkan kita punya kepentingan ketika kita melayani orang lain. Ada 4 alasan kenapa Tuhan tidak mengendaki kita punya kepentingan ketika kita berbuat baik. Alasan yang pertama, tugas kita adalah meringankan beban orang dan bukan menambah beban mereka. Tugas anak Tuhan membawa damai. Kalau anak Tuhan tidak membawa damai, apa bedanya sama anak bukan Tuhan? Tugas anak terang yaitu membawa terang. Kalau kita sebagai anak Tuhan membawa kegelapan, apa bedanya sama anak bukan Tuhan? Justru anak Tuhan dibutuhkan di dunia ini agar dunia jangan tambah susah. Anak Tuhan dibutuhkan di dunia ini agar dunia ini bisa tambah semangat. Dan kalau tangan kanan memberi, tangan kiri menuntut. Tangan kanan memberi, tangan kiri mau dipuji, pengen menerima balasan, maka sebenarnya kita telah memberikan tekanan batin
kepada orang yang kita bantu. Beban mental kepada orang yang kita tolong. Mereka berpikir, bagaimana saya bisa balas budimu? Bagaimana saya bisa balas kebaikanmu? Namun sebaliknya, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri gak menuntut. Tangan kanan memberi, tangan kiri gak mau dipuji, maka kita telah memberikan kelegaan kepada orang yang kita tolong. Betapa bahagianya buat mereka yang telah diampuni atas segala kesalahannya. Betapa bahagianya buat mereka yang telah diterima dari segala pelanggaran. Betapa bahagianya buat mereka yang dihapuskan dari surat utangnya. Betapa bahagia buat mereka yang dilayani dengan segenap hati. Yang kedua, alasan kenapa Tuhan tidak menghendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat kasih atau melayani mereka. Bukti ketaatan kita kepada perintah Tuhan dengan kita menolong sesama dengan tulus. Maka kita sedang memenuhi hukum Kristus. Jadi Alkitab kita, seperti yang saya katakan, kita baca berulang-ulang dari Kejadian sampai Wahyu, akan muncul satu benang merah bicara soal kasih. Berarti dengan kata lain, kalau kita melayani orang, ketika kita memberkati orang, ketika kita mengasihi orang, dengan punya kepentingan, kita sedang tidak melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, alasan kenapa Tuhan tidak menghendaki kita punya kepentingan ketika kita melayani orang lain. Memberi kesempatan untuk Tuhan membalas kepada kita. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri menuntut. Tangan kanan memberi, tangan kiri ingin terima pujian, maka kita sudah terima balasannya dari manusia. Jangan lagi menuntut untuk Tuhan berbuat lebih besar, agar Tuhan berbuat lebih banyak. Namun sebaliknya, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri menuntut. Tangan kanan memberi, tangan kiri gak mau dipuji, maka kita sedang memberi kesempatan untuk Tuhan membalas kepada kita. Dan kalau Tuhan membalas kepada kita, pasti kualitas dan kuantitasnya jauh lebih besar daripada manusia bisa balas untuk kita. Itu sebabnya biasanya orang yang murah hati selalu dekat sama mujizat. Karena mujizat sama kemurahan hati itu bagaikan mata koin, berkaitan dan bergandengan, tidak bisa dipisahkan sama sekali. Artinya, banyak murah hati, banyak mujizat. Sedikit murah hati, sedikit mujizat. Tidak ada murah hati, tidak ada mujizat. Jadi perhatikanlah dan analisa. Buat mereka yang sering bersaksi, menceritakan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, pasti orang itu telah menabur kebenaran di masa lalunya, generosity di masa lalunya, melayani di masa lalunya, berbuat baik di masa lalunya. Sebaliknya, tolong dianalisa, kalau ada orang datang sama kita, menceritakan masalah yang gak pernah berakhir, kegagalan yang gak pernah ada ujungnya, bahkan udah ganti-ganti pasangan tetap aja gak pernah bahagia, bahkan udah coba bisnis dan sebagainya tetap aja gak jalan. Mungkin karena dia menabur yang salah di masa lalunya. Sebab kita hidup hari ini berdasarkan apa yang kita kerjakan di masa lalu. Yang keempat, alasan kenapa Tuhan tidak menghendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat baik. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Suatu saat kita butuh bantuan yang lain. Hari ini kita di atas, belum tentu besok-besok masih di atas. Hari ini kita sehat, belum tentu besok masih sehat. Hari ini kita kuat, belum tentu besok-besok masih kuat. Hari ini kita muda, belum tentu besok-besok masih muda. Mumpung kita ada di atas, mumpung kita produktif, rajin-rajinlah menebar kebaikan dimanapun, kapanpun, pada siapapun. Maka ketika ada di bawah, kita gak usah panik sama krisis. Suatu kali ada orang gak tahu malu mencantumkan di status media sosialnya, hari ini saya ulang tahun. Tapi gak ada seorang mengucapkan happy birthday. Saya mikir, kalau lagi 364 hari, pas lagi dia gak ulang tahun, rajin-rajin mengucapkan happy birthday, rajin-rajin memberikan bingkisan kepada teman yang ulang tahun, rajin-rajin mendoakan, rajin-rajin melayani buat mereka yang ulang tahun. Maka ketika kita ulang tahun, gak usah panik sama krisis, gak usah khawatir. Orang-orang yang pernah kita kasih bingkisan, ucapan dan doa, mereka akan menghujani kita ucapan, bingkisan dan doa. Anda boleh panik sama krisis kalau Anda kikir. Karena orang kikir biasanya makan sumpah, tapi orang yang murah hati biasanya makan berkat. Yang kedua, pelayanan yang berdampak, yaitu melayani dan mengasihi manusia dengan konsisten. Mari lihat Tuhan Yesus. Berapa kali kita melukai Tuhan? Berapa kali Tuhan tetap menerima kita? Berapa kali kita meninggalkan Tuhan? Berapa kali Tuhan tetap memberikan bahunya untuk kita? Berapa kali kita butuh bantuan Tuhan? Berapa kali juga dia siap melayani kita 24 jam 7 hari. Non-stop. Satu pelayanan yang begitu konsisten. Seharusnya kita semua yang sudah menerima kasih seluas lautan, tolong jangan bagikan kasih secangkir gelas kepada orang di sebelahmu.
Kalau kita sudah menerima kasih seluas lautan, mari bagikan kasih juga seluas lautan pada orang di sebelahmu. Itulah keadilan. Makanya Rasul Petrus sempat datang sama Yesus dalam Matius pasal yang ke-18. Guru, sampai berapa kali saya boleh mengampuni orang bersalah kepada saya? Yesus sudah jawab, dia nyeletuk. 7 kali kah? Karena pada waktu itu tradisi Yahudi atau para rabi-rabi mengajarkan untuk mengampuni sampai dengan 3 kali. Nah, Petrus tampil lebih murah hati dengan show off-nya bangga bahwa saya sudah mengampuni 7 kali. 7 adalah angka yang sempurna. Berarti Petrus sedang menunjukkan bahwa saya lebih sempurna daripada orang-orang Yahudi yang lain. Dan kemudian Yesus berkata, tidak, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7, 490 kali. Berarti melayani, mengasihi itu tidak ada batasnya, tidak ada ujungnya. Galatia pasal yang ke-6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Menarik di sini, ada 2 hal yang membuat kita gak pernah lihat hasil. Ada 2 hal yang kita gak pernah lihat perubahan dalam hidup orang. Yang pertama, kita berhenti berbuat baik. Yang kedua, kita lemah berbuat baik. Berarti berbuat baik itu harus mengandung 2 unsur, konsisten dan semangat. Jangan berhenti dan jangan lemah. Saya tahu kita punya hati terbatas. Setiap kali kita dilukai orang, pasti kita gak mau lagi untuk melayani, memberkati, dan mengasihi, berteman sama orang itu. Tapi jangan pakai hatimu yang terbatas. Pakailah hati Tuhan yang tidak terbatas. Kenakanlah hati Tuhan. Lanjutkanlah mendoakan orang itu. Lanjutkanlah memberkati orang itu. Lanjutkanlah menerima orang itu. Maka pada waktunya Tuhan pasti akan mengubahkan orang itu. Kalau kita punya kesempatan short break nanti selesai masa pandemik, kita punya liburan cuma 3 hari 2 malam, ambil kesempatan untuk pergi ke Kamboja. Di Kamboja kita akan mengunjungi 2 situs. Situs pertama adalah situs candi yang dimana pernah dibikin film Tomb Raider, Angelina Jolie di sana. Dan kemudian setelah mengunjungi situs tersebut, candi tersebut, kita di belakangnya akan mengunjungi satu situs, yaitu Civil War, Museum Perang Saudara. Di mana di museum itu guide akan menjelaskan pada masa komunis. Komunis ini mengambil semua anak-anak kecil yang ada di rumah-rumah dan kemudian dilatihnya, dipisahkan dari keluarganya untuk jadi militer. Dan kemudian dikembalikan untuk menyerang keluarganya. Dan ketika anak-anak kecil ini yang dilatih berperang, bertempur, dan menyerang keluarganya, kakaknya tahu ini adik saya. Orang itu tahu ini anak saya. Jadi mereka tidak menyerang. Tapi anak ini gak peduli. Dia bunuh orang tuanya, dia belek kakaknya. Dan sebagian besar dari mereka ada yang mati dan sebagian besar masih hidup, tapi anggota tubuhnya gak lengkap. Begitu perang saudara ini berakhir, anak-anak ini merasa menyesal, menangis. Dan kemudian gak bisa diperbaiki kembali apa yang sudah terjadi. God ini menjelaskan kepada kita semua yang waktu itu mengunjungi situs daripada Civil War. Sekali-kali jangan pernah kau perang dengan saudaramu. Jangan kau bertengkar dengan orang di sebelahmu. Karena perkelahian, pertengkaran tidak pernah mendatangkan keuntungan. Hanya cuma menimbulkan air mata dan trauma yang tidak pernah ada akhirnya. Yang tidak pernah terlupakan. Mari beri kesempatanlah buat musuhmu untuk diberkati, untuk diampuni, untuk dilayani. Kami di Tangan Pengharapan belajar untuk mengasihi dan melayani anak-anak dengan konsisten. Walaupun mereka beda suku, beda agama. Karena kami gak akan pernah bisa lihat perubahan kalau tidak ada konsisten. Kami pergi sempat terbang ke Halmahera di tahun 2008. Daerah yang pernah bekas kerusuhan di sana. Dan sampai di sana perjalanan cukup panjang. 4 jam dari Jakarta menuju ke Ternate. Kemudian dari Ternate menyeberang lagi pakai speed sekitar 1 jam. Sampai di pelabuhan yang kami masuk lagi 4 jam di pedalaman Halmahera.
Sampai di sana kami menemukan begitu banyak anak-anak yang gizi buruk dan anak-anak yang tidak bisa baca tulis, sekalipun mereka duduk di bangku SD dan SMA dan SMP. Saya bingung, di zaman modern itu masih banyak anak-anak gak bisa baca tulis. Kemudian saya pulang kembali ke Jakarta dan mengambil keputusan untuk mengirim staf terbaik. Karena mengirim staf terbaik, hasilnya terbaik. Staf kami yang lulusan S1, pintar ngajar, pintar bahasa Inggris. Dan ketika kami utus, kita mulai mengadopsi 100 anak di pedalaman Halmahera. Dan kemudian kita mulai kasih makan tiap hari, kasih pendidikan tiap hari. 6 bulan berikutnya kami kembali lagi untuk lihat keadaan anak-anak itu. Saya kaget. Anak-anak yang busung lapar, tidak lagi busung lapar. Mereka perutnya udah gak buncit, kemudian udah lebih sehat, lebih segar, lebih ada isinya. Dan kemudian kami tes. Mereka mulai mempresentasikan di depan kami, baca tulis, berhitung lancar. Bahkan bisa berhitung dari angka 1 sampai 100 dalam bahasa Inggris. Cukup amazing. Dalam 6 bulan ketika belajar konsisten, mereka bisa dalam bahasa Inggris berhitung 1 sampai 100. 1 tahun kemudian saya datang lagi ke tempat yang sama. Dan kemudian kami lihat anak-anak tersebut yang tadi krempeng-krempeng 1 tahun yang lalu jadi besar-besar. Yang tadi kurus-kurus jadi gemuk-gemuk. Yang tadi sakit sekarang jadi sehat-sehat. Dan kemudian mereka mempresentasikan doa Bapa kami dalam bahasa Inggris lancar. Dan kemudian mereka menghafal ayat 50 ayat tanpa baca Alkitab lancar. Amazing. 1,5 tahun kemudian saya datang ke tempat yang sama. Dan kemudian mereka mempresentasikan, yaitu pidato dan khotbah dalam bahasa Inggris lancar tanpa salah. Sejak itu saya menarik sebuah kesimpulan. Berarti tidak ada seorang pun yang bodoh kalau kita mau konsisten mendidiknya. Tidak ada seorang pun yang jahat kalau kita mau konsisten berbuat baik. Tidak ada seorang pun yang sakit parah kalau kita mau konsisten mengobatinya. Tidak ada seorang pun yang tidak diselamatkan kalau kita mau konsisten mendoakannya. Yang ketiga, bagaimana kita membawa pelayanan yang berdampak, yaitu melayani dan mengasihi manusia tanpa memandang perbedaan. Mari lihat Tuhan. Dia mengasihi orang kulit putih, Tuhan juga mengasihi orang kulit tidak putih. Dia mengasihi orang rambut lurus, Tuhan juga mengasihi orang rambut tidak lurus. Seandainya dia tidak kasih matahari, seandainya dia nggak kasih hujan, maka nggak ada yang hidup di planet ini. Berarti Tuhan sedang beri kesempatan pendosa berubah, penjahat bertobat. Harusnya kasih yang sama kita berlakukan pada orang di sebelah kita, kepada orang di sekitar kita. Belajar mengasihi dan melayani tanpa memandang perbedaan. Belajar untuk mengasihi dan melayani tanpa memandang perbedaan status, suku, bahkan perbedaan pendapat. Ingat, perbedaan pendapat belum tentu salah. Perbedaan pendapat justru menghindari kita dari kesalahan. Perbedaan pendapat justru membuat kita melihat angle yang berbeda. Kalau Anda lihat sebelum calon presiden jadi presiden, biasanya mereka harus berdebat dengan lawannya untuk mematangkan program mereka. Sebagus-bagusnya calon presiden yang kita mau pilih, mereka harus mematangkan sekali lagi programnya dengan lawannya. Justru dengan berdebat, disitulah akhirnya mereka mematangkan programnya. Kita belajar di sini untuk kita bisa mengasihi orang yang berbeda pandangan. Galatia pasal 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang menarik, selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik pada semua orang. Bukan seetnik, bukan sesuku, bukan seagama, bukan sependapat. Semua orang. Makanya kalau Anda ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Itu firman Tuhan artinya gini, belajarlah untuk melayani dan mengasihi orang yang gak sanggup mengasihi dan melayani kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama kita, apa bedanya sama mafia? Apa bedanya sama orang yang tidak bertuhan? Mereka juga bisa melakukan yang sama, berbuat baik kepada orang yang baik sama mereka. Justru anak Tuhan punya kasih karunia. Kasih karunia diberikan bukan cuma untuk kita, tapi kasih karunia diberikan untuk kita bisa melayani yang lain. Apa itu kasih karunia? Kemampuan seseorang untuk melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita memberkati buat orang yang gak bisa memberkati, ketika kita melayani kepada orang yang tidak bisa membalasnya, itu membuktikan bahwa kita mengasihi tanpa memandang perbedaan. Dan yang menarik dalam Galatia 6 ayat 10, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik. Berarti
Rasul Paulus sedang mengingatkan pada kita ada 2 waktu, 2 momen. Kita gak punya lagi kesempatan berbuat baik. Jadi berbuat baik itu gak selalu ada waktunya. Akan ada tiba waktunya. Kita gak punya kesempatan lagi berbuat baik. Kapan? Yang pertama, pada waktu orang di sekelilingmu masuk liang kubur. Waktu orang yang kau benci, waktu orang yang kau cintai masuk liang kubur, maka tangisanmu, pelukanmu, pemberianmu, pelayananmu tidak akan pernah menyentuh orang itu. Makanya mumpung orang tuamu masih hidup, mari cinta dan kasih. Masing-masing di antara kita hutang darah 1 liter sama ibu, yang kita gak bisa kembalikan darahnya. Jangan kacang lupa kulit. Selama mereka masih hidup, inilah waktunya untuk kita melayani mereka. Dulu, waktu kita masih kecil, mereka yang melayani habis-habisan buat kita. Tapi begitu mereka sudah tua, tidak lagi produktif, waktunya kita yang kuat membantu buat mereka yang lemah. Yang kedua, kapan kita gak punya kesempatan lagi berbuat baik? Pada waktu kita sendiri masuk liang kubur. Waktu kita masuk liang kubur, kita udah gak bisa bikin lagi orang bodoh jadi pinter, orang sakit jadi sehat, orang menderita jadi bahagia, orang yang bodoh jadi cerdas. Kesempatan buat kita berkarya waktu kita masih hidup. Coba, kalau Anda dapat kesempatan untuk pergi ke surga, carilah orang sakit di surga. Carilah orang menangis. Sampai ayam tumbuh gigi, pasti gak ada yang sakit, gak ada yang menangis. Jadi satu sisi, waktu kita di surga bahagia. Tapi sisi lain, waktu kita di surga, kita gak punya kesempatan lagi berkarya. Karena semua di surga sudah sempurna. Jadi kenapa sih sampai Tuhan harus izinkan kita transit di bumi 70 tahun sampai dengan 90 tahun? Kenapa gak Tuhan tempatkan kita dari dulu ada di surga? Gak usah capek-capek sampai kita ada di bumi. Berarti Tuhan sedang kasih kesempatan buat kita 70 tahun sampai 90 tahun untuk merubah bumi ini sekeliling kita seperti di surga. Dengan cara apa? Yaitu melayani mereka. Karena melayani ada adding value, memberi nilai tambah. Jadi kalau ke surga itu jangan cuma bahagia, tapi harus bangga. Kenapa? Karena gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, tapi manusia mati meninggalkan nama. Nama apa yang kau mau tinggalkan? Penjahat di sebelah Yesus yang hidupnya jahat seumur hidupnya, begitu dia sadar di akhir hidupnya, minta ampun sama Tuhan, saat itu juga dia ada di Firdaus. Dia bahagia, tapi dia gak bangga karena gak ada karya yang dia kerjakan selama di bumi. Madam Teresa itu bukan cuman bahagia di surga, tapi bangga karena lewat hidupnya dia telah melayani anak-anak yang dibuang di sungai, bayi-bayi yang kepalanya besar dirangkul, dirawatnya, disehatkannya, dilayaninya. Nelson Mandela bukan cuma bahagia di surga, tapi juga bangga di surga. Kenapa? Karena lewat hidupnya dia menjadi tokoh perdamaian anak kulit putih dengan orang kulit hitam di Afrika. Sampai hari ini orang kulit putih dan kulit hitam bisa duduk bersama-sama, bisa sekolah bareng-bareng, bisa kumpul bareng-bareng. Itu karena karya Nelson Mandela. Saya mau setiap kita ini jangan cuman punya cita-cita pergi ke surga. Sudah pasti setiap kita yang hidup dalam Tuhan pasti ada di surga nanti. Tapi inilah waktu dan kesempatan. Dengan waktu yang terbatas 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, mari kita pakai untuk memberikan nilai tambah, sehingga keberadaan kita mendatangkan di mana kerajaan surga hadir di tempat pekerjaan, di sekolah, di rumah, di kota dan bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan telah menolong kami sehingga kami belajar melayani adalah memberi nilai tambah. Melayani membuat kami gak egois, gak selfish. Melayani membuat kami rendah hati. Melayani bukti kasih kami kepada Tuhan, bukti kasih kami kepada orang lain. Dengan kami melayani, maka kami sedang membuat suasana yang buruk jadi baik, yang sakit menjadi sehat, yang lemah menjadi kuat. Mari tolong setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, ada kemampuan ilahi untuk kami melayani dan mengasihi tanpa punya kepentingan. Melayani dan mengasihi dengan konsisten. Melayani dan mengasihi tanpa memandang perbedaan.
maka kehadiran kami yang singkat di bumi ini mau dampak dan membuat kerajaan-Mu diperluas di bumi ini. Dan bahkan kami ketika dipanggil Tuhan, kami bukan sekedar bahagia tapi bangga. Kami akan memerintah bersama dengan Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Anda telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Yohanes Kristianus. Jangan lupa direnungkan dan dihidupi supaya hidup kita diberkati. Mari bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia hari Sabtu depan tanggal 28 November jam 18 waktu Indonesia Barat, dan juga hari Minggu depan tanggal 29 November jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam Natal bersama Impact Family Gathering tanggal 5 Desember 2020, kami akan mengadakannya secara virtual jam 14 waktu Indonesia Barat. Catat tanggalnya 5 Desember 2020. Anda dapat mendaftarkan diri Anda melalui QR Code di layar kaca Anda, atau Anda dapat menghubungi kami di call center kami di 0811 977 7745. Tempatnya terbatas, segera daftarkan diri Anda hari ini juga. Jangan lupa untuk share link Impact Community Indonesia ke teman-teman dan kenalan Anda supaya semakin banyak orang yang diberkati, dan jangan sampai lupa untuk subscribe YouTube channel kami. Bagi Anda yang diberkati oleh ibadah Impact Community Indonesia dan juga Anda ingin berdonasi kepada Yayasan Tangan Pengharapan, Anda dapat menyalurkan donasi dan persembahan Anda melalui nomor rekening di layar kaca Anda, atau dengan mendonasikan langsung lewat QR Code yang tersedia. Kami percaya Tuhan pasti memberkati setiap taburan Anda. Mari kita tutup ibadah ini dengan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi setiap kami. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang jadi pergumulan mereka dalam pekerjaan maupun usaha mereka, Tuhan mari terlibatlah dan ikut campurlah dalam hidup mereka, supaya Tuhan memberikan hikmat dan jalan keluar bagi mereka. Kami percaya bahwa setiap masalah yang mereka hadapi tidak akan melampaui kekuatan mereka. Tuhan pasti menyediakan jalan keluar. Tuhan berkati kebutuhan anak-anak-Mu yang butuh pasangan hidup Tuhan, yang butuh pekerjaan, Tuhan yang butuh keturunan. Tuhan mari jamah mereka di tempat mereka masing-masing. Tuhan berikanlah anugerah-Mu dalam hidup mereka supaya kerinduan mereka boleh diberkati Tuhan. Bapa, berkati setiap orang yang sudah menabur buat pelayanan Impact Community Indonesia dan juga Yayasan Tangan Pengharapan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan berkati kesehatan mereka, pernikahan mereka, hubungan mereka dilindungi Tuhan. Dijauhkan dari segala yang jahat, dijauhkan dari niat-niat jahat orang Tuhan. Bapa, kiranya perlindungan-Mu sempurna, tutup bungkus mereka dengan kuasa dan darah-Mu Tuhan. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Kiranya berkat dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai hidup mereka. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak kami dengan pengenalan dan takut akan Tuhan. Biar kiranya hikmat-Mu selalu menuntun hidup mereka supaya mereka mengerti jalan-jalan kebenaran-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ini ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Mari buka hati-Mu, terima berkat Tuhan. Kiranya kemurahan dan kebajikan Tuhan menyertai hidup-Mu kemanapun Engkau pergi. Kiranya apa saja yang Engkau kerjakan Tuhan membuat-Mu berhasil. Kemana saja Engkau pergi Tuhan membuat-Mu beruntung. Kiranya Tuhan melalukan daripada-Mu segala sakit penyakit dan mara bahaya. Perlindungan Tuhan sempurna bagi Engkau dan seisi rumah-Mu. Demi nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amen. Kiranya setiap kita diberkati dan juga sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Have a blessed week. Tuhan memberkati. Stay safe. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Nyanyikan Allah
selamanya, selamanya, selamanya. Amin. Mesti ngirit juga lah Pak, sekarang 10.000 itu cuma sehari buat dari pagi buat sampai malam. Karena kan gimana ya Kak, kalaupun misalkan kita sekarang pengen makan yang kayak normal sebelumnya dulu kan, yang ada nanti habis buat makan kan. Jadi paling ya Indomie gitu kan, sehari-harinya sama anak-anak yang lain tuh pada beli Indomie, nyetoknya Indomie gitu. Dan buat habis yang dibilang kurang ya memang karena kan saya tulang punggung juga di keluarga, karena saya masih punya orang tua, masih punya mama, jadi mama sendiri di kampung. Ya utamanya sih buat si mama gitu kan kerja, makanya sekarang itu mau keluar dari sini juga gimana gitu kan, sekarang kan susah ya, susah. Jadi sekarang disyukurin aja sih di sini. Mama juga kebetulan lagi buat sehat, makanya kayak kemarin telepon, sebenarnya ya itu pengen pulang, cuman pengen pulang kemarin, mama bilang katanya pulang aja dulu, kata gimana mau pulang katanya gitu kan, karena kan buat biaya mungkin buat ongkosin juga gitu kan nanti di rumah, terus paling kemarin itu cuman ngirimin buat berobatin mama gitu kampung, makanya aku merantau gitu kan buat bantu keuangan juga di rumah gitu kan, buat mama kan, apalagi tinggal mama kan, bapak udah meninggal dari umur aku masih mau naik kelas 2 SD, itu udah lama banget. Dan si mama juga cuma itu ngidupin dari aku masih mau masuk kelas 2 SD gitu kan sendirian, makanya aku tuh pengen banget lihat mama gitu kan, pengen banget ngewujudin apa yang mama mau, cuman ya gimana gitu kan Kak, jadinya kayak gini gitu kan. Di tengah keterbatasan dan pandemi yang mengguncang, janganlah menyurutkan perjuangan kita. Kisah Mbak Iin mengingatkan kepada kita untuk tetap bersyukur dan jangan pernah menyerah. Teruslah berjuang bagi orang-orang yang kita cintai. Di minggu yang ke-39 ini, tim Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menyalurkan setiap kebaikan dari apa yang telah Bapak Ibu, partner dan donatur berikan. 450 makanan siap saji, 845 paket sembako dan dana tunai bagi 62 kepala keluarga yang membutuhkan. Total keseluruhan bantuan yang telah diberikan sebanyak 4.172 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 12.633 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 28.697 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.619 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 121 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia, seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Lauji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Saya sudah sampai di rumah Bapak Petrus Lake sama dengan anak-anak. Pekerjaan beliau setiap hari adalah buruh bangunan dan keluarga ini berjumlah 7 orang. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi Peduli Sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer Peduli Sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami
melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.